Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap anak-anak selalu sehat dan selalu semangat dalam belajarnya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar lagi tentang materi tematik kelas 2, tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 4, merawat tumbuhan, pembelajaran 5 yang ada di LKS halaman 84 sampai dengan halaman 85. Materi pembelajaran 5 anak-anak. Sebelumnya kalian telah belajar membuat kalimat tanya. Contoh dari kata tanya adalah mengapa dan bagaimana. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan. Misalnya kemarin, mengapa kamu terlambat datang ke sekolah? Karena apa? Kemudian, mengapa kamu tidak mengumpulkan tugas? Sebab saya apa? Seperti itu. Kemudian, sedangkan kata tanya bagaimana untuk menanyakan cara atau proses. Misalnya, bagaimana cara membuat bunga dari plastisin? Bagaimana cara membuat bunga dari kertas tisu? Bagaimana membuat tempat pensil dari kertas karton dan lain sebagainya. Ini menggunakan kata tanya bagaimana, yaitu untuk menanyakan cara atau prosesnya. Mari membaca anak-anak. Bacalah percakapan di bawah ini dengan intonasi yang tepat. Nanti ibu bacakan percakapannya, anak-anak menyimak. Setelah itu anak-anak latihan untuk membaca percakapannya. Yang memulai percakapannya yaitu Hasan, anak-anak. Permisi Pak, apa yang sedang Bapak kerjakan? Kemudian tukang kebun ini menjawab. Tadi yang Hasan ucapkan yaitu termasuk kata tanya anak-anak, apa yang sedang Bapak kerjakan, yaitu menggunakan kata tanya apa. Kemudian tukang kebunnya menjawab, Bapak sedang mencabuti rumput liar di sekitar tanaman. Kemudian Siti berkata, mengapa rumput liar harus dicabuti Pak? Ini juga termasuk kata tanya atau kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya mengapa. Kemudian tukang kebun menjawab, rumput liar harus dicabuti supaya tidak mengganggu pertumbuhan tanaman di sekitarnya. Kemudian Aisyah berkata, bagaimana cara agar rumput liar tidak tumbuh lagi Pak? Ini juga termasuk kata tanya anak-anak atau kalimat tanya, yaitu menggunakan kata tanya bagaimana. Bagaimana cara? Nah, itu ada caranya karena kata tanya bagaimana itu untuk menanyakan cara atau proses. Kemudian tukang kebun menjawab, caranya cabutlah rumput liar hingga ke akarnya. Kemudian Hasan berkata, bolehkah kami membantu Pak? Ini juga pertanyaan anak-anak atau kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya bolehkah. Kemudian tukang kebun menjawab, boleh Hasan, jangan lupa cuci tanganmu setelah selesai. Kemudian Siti, Hasan, dan Aisyah ini menjawab, baik Pak. Evaluasi anak-anak, isilah titik-titik pada kalimat berikut dengan kata tanya mengapa dan bagaimana. Jangan lupa kata tanya mengapa ini untuk menanyakan sebab atau alasan. Misalnya tadi, mengapa rumput liar harus dicabuti Pak? Itu misalnya menggunakan kata tanya mengapa. Rumput liar harus dicabuti supaya tidak mengganggu pertumbuhan tanaman di sekitarnya. Itu ada alasannya. Kemudian kata tanya bagaimana, jangan lupa anak-anak ini untuk menanyakan cara atau proses.
gunakan huruf tegap bersambung. Jangan lupa menggunakan huruf tegap bersambung atau Latin. Ibu ulangi lagi untuk memudahkan anak-anak memilih apakah kalimat tanya ini menggunakan kata tanya mengapa ataupun menggunakan kata tanya bagaimana. Kalian lihat belakangnya. Setelah garis atau titik-titik itu jika ada tulisan cara, itu berarti menggunakan kata tanya bagaimana. Jika tidak ada kata cara, berarti menggunakan kata tanya mengapa. Kita bahas untuk soal nomor 1 anak-anak. Setelah garis itu ada kata atau kalimat tanaman harus disiram secara teratur. Jangan lupa tadi, jika tidak ada cara, berarti menggunakan kata tanya mengapa. Jika ada kata cara, berarti menggunakan kata tanya bagaimana. Untuk soal nomor 1, mengapa tanaman harus disiram secara teratur? Itu adalah kalimat tanyanya. Kemudian untuk soal nomor 2, bagaimana cara merawat tanaman tomat? Nah, di situ ada kata cara ya anak-anak, makanya menggunakan kata tanya bagaimana. Kemudian soal yang ketiga, bagaimana cara menyiram tanaman yang baik? Ini juga ada caranya anak-anak. Untuk itu menggunakan kata tanya bagaimana. Selanjutnya nomor 4, mengapa tanaman membutuhkan sinar matahari? Ini menanyakan sebab atau alasan anak-anak. Atau pada soal nomor 4 ini juga tidak ada kata caranya, maka menggunakan kata tanya mengapa. Kemudian soal nomor 5, mengapa tanaman diberi pupuk? Ini juga menanyakan tentang sebab atau alasan. Di situ juga tidak ada kata cara. Untuk itu menggunakan kata tanya mengapa. Paham ya anak-anak? Jika kalian ini disuruh membuat kata tanya atau mengisi kata tanya yang ada di depan dengan menggunakan kata tanya mengapa ataupun bagaimana, jangan lupa jika ada kata cara itu menggunakan kata tanya bagaimana. Jika ini menanyakan sebab atau alasan dan tidak ada kata cara, otomatis menggunakan kata tanya mengapa. Sore hari Hasan pergi ke sawah. Hasan melihat rumput yang tertiup angin. Ia menirukan gerakan rumput yang tertiup angin dengan bergerak meliuk-liuk. Mari bermain peran anak-anak. Gerakan meliukkan tubuh berguna untuk melenturkan tubuh supaya otot tidak kaku. Dapatkah kamu menirukan gerakan rumput yang tertiup angin? Tentu anak-anak pasti bisa ya. Bayangkan bahwa kakimu tertanam di tanah. Nah, ini kalian disuruh membayangkan bahwa kaki kalian ini tertanam di tanah dan badanmu tertiup angin. Yang tertiup angin atau yang meliuk-liuk itu adalah badannya. Perhatikan gambar berikut. Seperti yang ada pada gambar di sebelah kanan itu adalah rumput yang tertiup angin. Ada yang ke kanan, ada juga yang ke kiri, ada juga yang ke depan. Untuk gambar yang pertama ini, liukan badan ke kiri seperti yang ada pada gambar. Kalian bisa mencontohnya. Nanti anak-anak bisa mempraktekannya seperti itu. Kemudian untuk gambar yang kedua yaitu liukan badan ke kanan. Nah, setelah ke kiri pindah ke kanan. Nanti anak-anak juga bisa mempraktikkannya sendiri. Setelah ke kiri, kemudian ke kanan, kemudian liukan badan ke depan. Seperti yang ada pada gambar. Ulangi lagi, ke kiri, ke kanan,
kanan, kemudian ke depan. Mari beraktivitas anak-anak. Lakukan kegiatan berikut. Yang pertama, praktikkan gerakan meliukkan badan sesuai gambar di atas. Nanti anak-anak bisa mempraktikkannya sendiri gerakan meliukkan badan. Tadi yaitu meliukkan badan ke kiri, kemudian meliukkan badan ke kanan, kemudian yang terakhir meliukkan badan ke depan. Yang kedua, lakukan dalam 8 kali hitungan sesuai arahan dan bimbingan dari guru. Nanti yang pertama yaitu mempraktikkan gerakan meliukkan badan ke kiri. Setelah itu dihitung dari angka 1 sampai 8. Misalnya kalian itu meliukkan badan terlebih dahulu ke kiri, kemudian hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setelah itu pindah ke kanan atau meliukkan badan ke kanan, dihitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setelah itu liukkan badan ke depan, kemudian dihitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti itu. Paham ya anak-anak? Nanti anak-anak bisa mencobanya sendiri sesuai gambar tadi yang ada di atas. Ayo ingat kembali apa saja aturan yang ada di sekolahmu. Mari berdiskusi. Setiap siswa kelas 2 ditugaskan untuk merawat tanaman yang ada di sekolah. Hal itu dilakukan di pagi hari sebelum masuk kelas. Siti dan Hasan ditugaskan pada hari Senin. Dayu dan Lani ditugaskan pada hari Selasa. Aisyah dan Niko ditugaskan pada hari Rabu. Pada hari Rabu, Niko datang terlambat. Aisyah harus mengerjakan tugasnya sendirian. Diskusikan dengan temanmu hal-hal berikut ini. Yang pendapatmu mengenai Niko yang terlambat. Kemudian yang kedua, apakah yang dilakukan Niko sesuai dengan tata tertib? Setelah itu yang ketiga, apa yang terjadi jika Niko datang tepat waktu? Kemudian apa yang akan kalian lakukan jika ada teman kalian melakukan hal seperti Niko? Tuliskan hasil diskusi kalian pada buku tulismu. Baik anak-anak, di sini Ibu memberikan contoh pendapat terkait dengan diskusi tadi tentang Niko yang datang terlambat saat bertugas merawat tanaman. Menurut pendapat kami, Niko tidak mematuhi tata tertib yang ada di sekolah dengan datang terlambat saat bertugas merawat tanaman. Anak-anak, apa yang dilakukan Niko ini tidak boleh kita contoh anak-anak. Seharusnya jika kita mendapatkan tugas, baik itu merawat tanaman, kemudian misalnya piket, kalian ini harus datang ke sekolah lebih pagi. Tidak boleh terlambat. Sama halnya misalnya ada tugas dari Bapak Ibu guru, misalnya mengerjakan soal. Nah, jika harus dikumpulkan, berarti harus ya wajib dikumpulkan. Tidak boleh malas untuk mengerjakan tugas. Dan malas belajar misalnya itu tidak boleh. Jika ada tugas berarti harus dikumpulkan, harus dikerjakan ya. Kemudian, jika Niko datang tepat waktu, dia bisa melaksanakan tugasnya merawat tanaman bersama Aisyah, sehingga Aisyah tidak sendirian dalam merawat tanaman.
Jika ada teman saya melakukan hal seperti Niko, saya akan menasihatinya agar datang lebih pagi sehingga bisa melaksanakan tugas merawat tanaman di sekolah. Seperti itu ya anak-anak. Nanti anak-anak bisa membuatnya sendiri sesuai dengan pendapat kalian masing-masing. Tidak harus sama dengan ibu. Dan ibu ulangi lagi, jangan lupa untuk tugasnya itu harus dikumpulkan. Jika tidak dikumpulkan berarti tidak dapat nilai ya anak-anak. Untuk itu, jika ada tugas segera dikumpulkan. Baik anak-anak, sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak selalu sehat dan selalu semangat dalam belajarnya ya. Jangan lupa untuk tugasnya harus dikumpulkan. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.